Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana sih oksigen masuk ke dalam tubuh manusia? Atau bagaimana sih cara manusia bernapas? Nah, di sini akan kami jelaskan lebih lanjut dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan manusia. Bernapas adalah proses pertukaran antara sel dengan lingkungannya, atau dapat juga diartikan pernapasan adalah proses mengambil oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini adalah alat peraga sistem pernapasan manusia. Jadi, dalam sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, faring, laring, trakea, paru-paru. Nah, paru-paru ini terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Cara kerja alat peraga pernapasan ini yaitu udara yang dihasilkan pompa kemudian akan mengalir melalui selang yang diibaratkan sebagai udara yang ada di lingkungan sekitar menuju hidung. Hidung. Ketika kita bernafas, hidung adalah organ pertama yang dilalui udara yang masuk atau keluar saat kita bernafas. Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara, fungsi hidung ini sangatlah penting dalam sistem pernafasan. Di dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan selaput ini juga berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Sedangkan bulu dalam rongga hidung sering disebut rambut-rambut. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama dengan udara. Bulu hidung ini terbagi menjadi dua, yaitu bulu halus dan bulu tebal. Bulu halus dalam hidung sering disebut silia. Selain selaput lendir dan bulu hidung, di hidung juga terdapat konka. Konka ini berfungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Tidak hanya hidung, kadang-kadang manusia juga dapat menghirup dan menghembuskan nafas melalui mulut. Biasanya, bernafas lewat mulut dilakukan ketika kita membutuhkan udara yang lebih banyak. Contohnya seperti saat kita ngos-ngosan karena olahraga, atau saat hidung kita sedang mampet, tersumbat karena pilek. Kemudian, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan yang disebut dengan faring. Faring atau rongga tekak merupakan rongga pertigaan antara saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan atau batang tenggorokan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam faring terdapat katup yang bernama katup epiglotis, yaitu katup atau penutup yang akan tertutup bila ada makanan yang datang. Contohnya, jika kita tersedak saat makan sambil berbicara, maka katup ini akan memberikan gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Faring memiliki 3 bagian penting, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring, bagian atas tenggorokan ini terhubung ke rongga hidung dan sebagai tempat masuknya udara. Orofaring, bagian tengah tenggorokan ini terhubung ke rongga mulut dan menjadi tempat udara, makanan, atau cairan masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah laryngofaring atau hipofaring. Bagian ini terletak di bawah tenggorokan dekat laring atau kotak suara. Laryngofaring berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan masuk ke kerongkongan. Faring memiliki fungsi bagi sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada sistem pernapasan, faring berperan sebagai membawa udara dari rongga hidung masuk ke trakea. Sementara itu,
Dalam sistem pencernaan, faring berfungsi mengantarkan makanan dan minuman dari rongga hidung menuju ke kerongkongan. Fungsi faring: 1. Menjadi jalur untuk masuknya udara. 2. Memisahkan jalur udara, makanan, dan air. 3. Membantu menelan dan mendorong makanan ke kerongkongan. 4. Menjaga kestabilan tekanan udara. 5. Membantu pelafalan bicara. Setelah melewati faring, udara masuk melewati laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Laring mengandung pita suara atau vocal cord. Kemudian melewati trakea. Trakea berbentuk pipa yang terdiri dari anan dari tulang rawan. Di dalam trakea terjadi pembersihan atau penyaringan dan terdapat selaput lendir dan juga terdapat sel-sel yang berselia dengan bulu-bulu yang terdapat di dalam trakea. Sehingga udara yang masuk sudah benar-benar bersih. Selaput lendir adalah tempat menempelnya kotoran. Dari trakea, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan yang terdapat di rongga dada. Saluran ini merupakan hasil dari percabangan primer saluran pernapasan, yaitu trakea atau tenggorokan. Ciri-ciri bronkus: 1. Dindingnya lebih tipis daripada dinding trakea. 2. Bronkus unsur kiri lebih panjang. 3. Sempit dan mendatar, sedangkan yang kanan lebih pendek. 4. Curam dan lebar. Bronkus dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bronkus primer, 2. Bronkus sekunder. Struktur bronkus: 1. Jaringan epitel, 2. Lamina propria, 3. Jaringan otot, 4. Tulang rawan. Selanjutnya, udara masuk melewati bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Udara yang Anda hirup saat bernafas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Namun, agar udara ini bisa menyebar merata ke jaringan di paru-paru, diperlukan saluran yang lebih kecil lagi. Disinilah fungsi bronkiolus mulai berjalan. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus untuk bisa menuju ke alveolus. Udara yang lewat di bronkiolus akan diatur intensitasnya oleh mekanisme sistem buka-tutup. Bronkiolus memiliki jaringan otot halus yang akan membuka dan menutup saluran bronkiolus kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam alveolus. Alveolus memiliki bentuk anatomi yang berongga dengan jumlah kantong sebanyak 480 juta dan terdapat di dalam paru-paru, tepatnya di ujung bronkiolus. Fungsinya sendiri sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida, yang dimana ketika udara mencapai alveolus terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah dan menuju ke jantung untuk disebarkan ke dalam tubuh. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru terdapat di dalam rongga dada yang terdiri dari tulang rusuk yang fungsinya melindungi paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus atau gelembung-gelembung udara sebagai tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Berat paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri 560 gram. Adapun struktur paru-paru ada yang seperti busa, di mana banyak terdapat pada rongga-rongga atau kantong kecil yang disebut alveolus. Alveolus dapat mencapai jumlah sekitar 600 juta pada masing-masing paru-paru. Paru-paru terdapat di atas diafragma. Paru-paru memiliki selaput pelindung yaitu pleura. Paru kanan dan kiri memiliki ukuran yang berbeda yaitu pada gelambirnya. Paru-paru kiri memiliki 2 gelambir dan paru kanan 3 gelambir. Rem batas antara paru-paru dan pleura berupa cairan limpa. Diafragma. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam respirasi, yaitu proses pernapasan. Otot ini terletak tepat di bawah paru-paru dan jantung.
otot berkontraksi terus-menerus saat kamu menarik dan membuang nafas. Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Diafragma berkontraksi dan bergerak mendatar saat kamu menarik nafas. Peristiwa ini menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Saat kamu menghembuskan nafas, diafragma mengendur dan udara didorong keluar dari paru-paru. Demikian presentasi alat peraga sistem pernapasan manusia dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.